Ahoy kawan-kawan petualang, siap berlayar ke masa lalu yang penuh aksi dan harta karun. Kita akan menjelajahi era paling mendebarkan dalam sejarah bajak laut. Era keemasan pembajakan yang terjadi antara tahun 1950 hingga 1720. Bayangkan lautan Karibia yang biru jernih, dipenuhi kapal-kapal layar megah membawa kekayaan dari dunia baru. Inilah latar belakang munculnya para bajak laut legendaris yang namanya masih dikenang hingga kini. Era ini bermula saat Inggris mulai memperluas kekuasaannya di wilayah Karibia. Perdagangan melintasi Samudra Atlantik sedang berkembang pesat, membawa emas, perak, dan barang berharga lainnya dari koloni-koloni baru. Awalnya pemerintah Inggris mengizinkan para privateer atau perompak berlisensi untuk menyerang kapal-kapal musuh. Namun seiring waktu banyak dari mereka yang membelot dan menjadi bajak laut sesungguhnya. Mereka mengibarkan bendera hitam bertulang belulang dan mulai merampok kapal apapun yang mereka temui. Di antara para bajak laut ini, muncul beberapa tokoh yang namanya terukir dalam sejarah. Salah satunya adalah Sir Henry Morgan, sang Raja Buccaneer, yang berhasil menaklukkan kota Panama pada tahun 1671. Aksinya yang berani dan strategis membuatnya ditakuti, sekaligus dikagumi. Lalu ada Edward Teach, yang lebih dikenal sebagai Blackbeard. Dengan jenggot hitamnya yang lebat dan kapal Queen Anne's Revenge yang menakutkan, ia menjadi sosok paling ditakuti di lautan. Konon Blackbeard sengaja memasang sumbu menyala di rambutnya untuk menambah kesan seram. Tak kalah hebat, Bartholomew Roberts menjadi bajak laut tersukses sepanjang masa. Ia berhasil merampas lebih dari 400 kapal selama karirnya. Roberts dikenal cerdik dan berani, bahkan berani menantang armada angkatan laut kerajaan. Jangan lupakan Anne Bonny, sang bajak laut wanita yang mendobrak norma zamannya. Ia membuktikan bahwa wanita pun bisa menjadi bajak laut tangguh yang disegani kawan maupun lawan. Keberaniannya dalam pertempuran tak kalah dengan rekan prianya. Para bajak laut ini tak hanya beroperasi sendirian. Mereka memiliki markas-markas strategis di berbagai pulau Karibia. Salah satu yang terkenal adalah Tortuga, sebuah pulau kecil di lepas pantai Haiti. Di sini berdiri Brotherhood of the Coast, persaudaraan bajak laut yang saling melindungi. Tak jauh dari sana di Bahamas berdiri Nassau, sebuah republik bajak laut yang mandiri. Para bajak laut menguasai pulau ini dan menjadikannya surga bagi mereka yang ingin bebas dari hukum kerajaan. Bayangkan sebuah kota yang diperintah oleh para perompak. Namun yang paling terkenal adalah Port Royal di Jamaika. Kota pelabuhan ini dijuluki kota paling jahat di dunia karena dipenuhi bajak laut, pelacur, dan penjudi. Setiap hari ada pesta pora dan kekerasan. Namun ironisnya, Port Royal juga menjadi pusat perdagangan yang ramai. Kehidupan para bajak laut ternyata tak sepenuhnya liar dan brutal. Mereka memiliki sistem demokrasi sendiri dalam pembagian harta rampasan. Setiap anggota kru mendapat bagian sesuai perannya. Bahkan yang terluka dalam pertempuran mendapat kompensasi khusus. Kapal-kapal mereka juga melegenda. Ada yang dipersenjatai dengan puluhan meriam, siap menghancurkan musuh dari jarak jauh. Senjata andalan para bajak laut adalah pedang cutlass yang pendek namun mematikan, serta pistol flintlock untuk pertempuran jarak dekat. Yang menarik, para bajak laut memiliki kode etik sendiri yang disebut Brethren of the Coast. Aturan ini mengatur pembagian harta rampasan, hukuman bagi pengkhianat, bahkan larangan membawa wanita ke atas kapal. Meski terkesan brutal, mereka punya aturan main sendiri. Sayangnya, era keemasan ini tak bertahan selamanya. Menjelang tahun 1720, pemerintah kolonial mulai serius memberantas pembajakan. Angkatan laut kerajaan diperkuat dan dikirim untuk memburu para bajak laut. Banyak yang tertangkap dan dihukum mati. Raja George Trembler dari Inggris bahkan menawarkan program pengampunan bagi bajak laut yang menyerahkan diri. Banyak yang memanfaatkan kesempatan ini untuk kembali ke kehidupan normal. Namun bagi yang tertangkap nasibnya mengerikan. Mereka dieksekusi di depan umum sebagai peringatan. Meski era keemasannya telah berlalu, warisan para bajak laut masih terasa hingga kini. Kisah-kisah mereka menjadi inspirasi bagi banyak karya sastra dan film populer. Dari novel Treasure Island hingga film Pirates of Caribbean, kita masih terpesona dengan romantisme dunia bajak laut. Di Karibia sendiri, jejak sejarah bajak laut masih bisa ditemui. Bekas benteng dan meriam tua masih berdiri di beberapa pulau. Bahkan ada museum khusus yang memamerkan artefak-artefak peninggalan era bajak laut. Jadi itulah sekilas tentang era keemasan pembajakan yang terjadi antara 1650-1220. Sebuah periode singkat namun penuh warna dalam sejarah maritim dunia. Meski kita tak bisa membenarkan aksi kejahatan mereka, kita tetap bisa mengagumi semangat petualangan,
dan kebebasan para bajak laut legendaris ini. Nah, bagaimana menurutmu? Apakah kau tertarik menjelajahi lebih jauh tentang dunia bajak laut? Atau mungkin kau punya cerita menarik tentang harta karun tersembunyi? Yuk, bagikan di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe untuk konten sejarah seru lainnya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.